Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Self Home beranggotakan Anissa Salsabila, Dea Sekarningrum, Dinda Cahya, Farah Afrioni, Marlina Zafira, Novia Nurrahma, dan Syaima Damayanti Fajri. Di video ini kami akan menjelaskan IT Service Management dengan lokasi studi kasus di PT Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan. PT Telekomunikasi Indonesia atau yang biasa disebut dengan PT Telkom merupakan badan usaha milik negara dan penyedia layanan telekomunikasi jaringan terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 23 Oktober tahun 1856. Telkom menyediakan layanan infokom, telepon kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak, layanan telepon seluler, data dan internet, serta jaringan dan interkoneksi, baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan. Sebagai BUMN, Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas yang menguasai sebagian besar saham biasa perusahaan, sedangkan sisanya dimiliki oleh publik. PT Telkom Wilayah Telkom Riau Daratan merupakan salah satu witel yang ada di daerah Sumatera yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 199 Pekanbaru. Di daerah Riau Daratan ini terdapat 12 unit dan 12 datel atau daerah Telkom yang masing-masing unit dipimpin oleh seorang manajer. Adapun visi dari PT Telkom Indonesia yaitu menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan telecommunication, information, media, dan edutainment di kawasan regional. Dan misi dari PT Telkom Indonesia yang pertama menyediakan layanan telecommunication, information, media, dan edutainment yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Yang kedua, menjaga model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan memiliki banyak layanan untuk customer atau pelanggan. Namun layanan yang utama dan sering didatangi pelanggan yaitu customer care, yang kedua layanan IndiHome, dan yang ketiga layanan membayar tagihan. Adapun studi kasus yang kami ambil adalah mengenai layanan IndiHome, yaitu sebuah layanan di mana pelanggan dapat mengajukan pemasangan WiFi dan TV kabel. Telkom adalah sebuah perusahaan terbuka dan sifatnya publik. Mayoritas saham Telkom dimiliki oleh pemerintah Indonesia yaitu sebesar 52% dan selebihnya dimiliki oleh publik. Untuk satu orang pelanggan, investasi yang dikeluarkan Telkom untuk pasang baru WiFi IndiHome ini adalah kurang lebih 6 juta rupiah. Oleh karena itu, Telkom menetapkan peraturan bahwa pelanggan baru IndiHome harus membuat kontrak minimal 1 tahun berlangganan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggan tersebut benar-benar ingin berlangganan IndiHome, sehingga pihak Telkom juga tidak mengalami kerugian. Pada PT Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan memastikan jika pembangunan dibangun 100, maka 80% harus terisi dan terjual agar investasi tidak sia-sia. Pada PT Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan hanya mengelola keuangan yang bersifat operasional, sedangkan transaksi keuangan seperti pembayaran tagihan semuanya dikirimkan kepada kantor pusatnya yaitu di Jakarta. Pada layanan TV IndiHome terdapat Yus TV, yaitu layanan TV interaktif dari IndiHome yang pertama di Indonesia dan merupakan salah satu keunggulan IndiHome dari kompetitornya karena operator lain hanya menyediakan layanan internet saja. Dalam mempengaruhi dan menarik pelanggan, Telkom memberikan promo-promo yang menarik dan melakukan promosi di sosial media seperti Instagram dan Facebook. Untuk mendaftar IndiHome, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, baik itu secara online ataupun offline. Di antaranya, yang pertama, customer bisa datang langsung ke Plaza Telkom terdekat. Yang kedua, yaitu menelpon customer service IndiHome melalui call center 147. Yang ketiga, melalui sales IndiHome. Yang keempat, dapat melalui website resmi IndiHome. Dan yang kelima, melalui aplikasi My IndiHome. Berikut ini merupakan aplikasi My IndiHome. Pada menu utamanya terdapat menu selamat datang di My IndiHome. Lalu terdapat dua menu. Yang pertama menu login dan register. Jika sudah memiliki nomor atau email yang sudah didaftarkan pada My IndiHome, silakan login dengan memasukkan password. Jika belum, bisa melakukan register dengan cara memasukkan email yang aktif
lalu nama, nomor telepon atau nomor HP yang aktif, lalu pilih jenis kelamin, memasukkan password. Selanjutnya itu menekan atau mengklik persetujuan, lalu kode OTP atau kode verifikasi akan masuk ke nomor telepon yang sudah diinputkan. Registrasi berhasil, lalu masukkan nomor HP yang sudah didaftarkan tadi untuk melakukan login. Maka kode verifikasi akan masuk kembali melalui SMS ke nomor yang sudah dicantumkan. Nah, beginilah menu utama pada aplikasi My IndiHome. Terdapat banyak menu, ada belanja, beli, tagihan, bantuan, dan lainnya. Yang pertama, jika sudah memiliki IndiHome, bisa memasukkan nomor IndiHome-nya. Jika belum, ada pilihan berlangganan sekarang untuk mendaftar atau mendaftarkan IndiHome. Lalu ada banyak penawaran menarik dari aplikasi My IndiHome untuk berlangganan seperti untuk USTV dan lain-lain. Lalu di sini bisa mengecek apakah di wilayah kita atau wilayah yang ingin memasang IndiHome ini sudah bisa dipasang langsung atau belum. Tinggal klik cek ketersediaan. Nah, di sini layanan IndiHome tersedia di lokasi Anda, perkiraan pemasangan 3-5 hari. Jadi di wilayah yang dicoba untuk cek ini sudah bisa untuk dipasang IndiHome secara langsung dan perkiraan pemasangan 3-5 hari. Lalu ada menu beli seperti berlangganan baru dan add-on. Lalu ada menu tagihan, ada menu bantuan. Yang pertama ada pengaduan layanan, ada Indita. Indita ini seperti bot yang menjawab langsung pesan yang kita inputkan. Mari kita coba, kita ketik P aja untuk mengetes. Secara otomatis ada jawabannya seperti berikut. Lalu ada juga informasi Plaza Telkom terdekat, yaitu di Jalan Sudirman. Lalu ada menu lainnya. Layanan My IndiHome memiliki waktu kerja layanan yaitu 24 jam dengan service availability yaitu 99%. Service reliability tidak boleh ada kesalahan di seluruh perhitungan, dan service performance untuk menu biasa maksimum 5 detik sedangkan pengaduan maksimum 5 menit. Selanjutnya yaitu layanan pelanggan dan eskalasi masalah. Pada layanan My IndiHome ini terdapat 4 severity level atau tingkat keluhan. Yang pertama yaitu severity 1 atau kritis, di mana hanya digunakan untuk gangguan atau pada situasi yang sangat kritis. Adapun prioritas penanganannya yaitu nomor 1 dan target response time-nya kurang dari 30 menit sedangkan target resolution time-nya kurang dari 2 jam. Selanjutnya yaitu severity 2 atau tinggi, di mana hanya digunakan untuk gangguan atau pada situasi kritis. Adapun prioritas penanganannya yaitu nomor 2. Dan target response time-nya 10-20 menit, sedangkan target resolution time-nya maksimal 3 jam atau 1 hari apabila memasuki tahap pengembangan atau maintenance system. Selanjutnya severity 3 atau sedang, di mana digunakan untuk gangguan dan pada situasi yang serius. Adapun prioritas penanganannya yaitu nomor 3 dan target response time-nya 1-2 jam, sedangkan target resolution time-nya maksimal 3 jam atau 1 hari apabila memasuki tahap pengembangan atau maintenance system. Selanjutnya itu level terakhir yaitu severity 4 atau rendah, mana digunakan untuk gangguan dan situasi yang tidak signifikan atau tidak dianggap serius. Isu-isu ini biasanya akan mempengaruhi proses penting atau fitur lainnya, tetapi fungsi sistem utama aplikasi tetap beroperasi sebagaimana mestinya. Adapun prioritas penanganannya adalah nomor 4 dan target response time-nya kurang dari 30 menit, sedangkan target resolution time-nya kurang dari 2 jam.